Bukti-bukti tentang eksistensi gajah Jawa dalam sejarah Indonesia masih terus diteliti. P. Deraniagala adalah orang yang pertama secara ilmiah memperkenalkan adanya gajah Jawa. Dia mendapatkan kesimpulan salah satunya berdasarkan relief gajah di Candi Borobudur. Ia menamakan spesies tersebut Elephas maximus sondaicus atau gajah Jawa. Ilmu pengetahuan menetapkan 3 spesies gajah yang masih eksis hingga saat ini: gajah Asia, gajah semak Afrika, dan gajah hutan Afrika. Elephas maximus adalah nama ilmiah untuk gajah Asia. Gajah Asia terdiri dari 3 subspesies, yaitu gajah India, gajah Sri Lanka, dan gajah Sumatera. Dari ketiga subspesies tersebut, Deraniagala menambahkan gajah Borneo dan gajah Jawa. Dalam buku John E. Wilson, Mammal Species of the World, J. Sosani mengemukakan bahwa gajah Borneo di Kalimantan satu spesies dengan gajah Sumatera. Tetapi Fernando A. membantah bahwa gajah Borneo dan gajah Sumatera adalah subspesies yang berbeda. Di Pulau Jawa, tidak diragukan lagi pernah dihuni oleh beberapa spesies gajah prasejarah dari ratusan ribu tahun yang lalu. Terbukti dari banyaknya fosil gajah yang ditemukan di berbagai tempat di Pulau Jawa. Tapi tentang gajah asli Jawa yang hidup pada zaman kerajaan dulu, kita masih harus mencari petunjuk-petunjuknya. Misalnya, dari literatur Jawa kuno. Yang pertama dari kitab Negara Kertagama karya Mpu Prapanca. Yang salah satunya menuliskan, kereta Srinata berhias emas dan ratna manikam paling belakang. Jempana-jempana lainnya bercadar beledu, meluap gemerlap, rapat nampak prajurit pengiring, Janggala Kediri, Panglarang Sedah, Bayangkari gemeruduk, berbondong-bondong naik gajah dan kuda. Kedua, nama-nama orang Jawa kuno memakai nama gajah dan nama-nama hewan lain yang ada di sekitar mereka. Salah satunya tertulis di kitab Pararaton. Kita mengenal gajah dipakai sebagai nama jabatan seorang pembantu adipati. Mundur ke belakang, kita mendapatkan sebuah prasasti tentang Raja Tarumanegara yang memiliki seekor gajah
yang tapak kakinya dicatatkan di prasasti yang kita kenal sebagai Prasasti Kebon Kopi 1. Salah satu hal yang menarik adalah keberadaan peta sekitar tahun 1728 yang menggambarkan lokasi keberadaan gajah-gajah liar, terutama di Jawa bagian barat. Yang kita tahu bahwa Kerajaan Tarumanegara berada di Jawa Barat. Sekitar tahun 2008 yang lalu, muncul sebuah ide bahwa gajah Borneo adalah gajah Jawa yang dikirim oleh salah seorang Raja Jawa untuk Sultan Sulu sekitar awal abad 18. Kita tidak tahu pasti apakah informasi ini akurat atau tidak. Jika benar, berarti gajah Jawa yang dikatakan punah ternyata masih ada di Pulau Kalimantan. Terlepas dari itu, pada kenyataannya, gajah di Pulau Jawa sudah tidak ada lagi. Sekarang spesies gajah Sumatera lah yang masih kita miliki. Keberadaan mereka harus kita akui sebagai warisan keanekaragaman hayati bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lindungi. Jangan sampai anak cucu kita nanti tidak melihat lagi gajah asli Indonesia, sama seperti kita tidak pernah tahu tentang keberadaan gajah Jawa yang sudah punah lebih dahulu.